Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurdiana dengan NIM 2105020046. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik masyarakat desa dan kota. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan masyarakat? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, awal dari masyarakat berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi suatu kelompok besar orang yang disebut masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri masyarakat, yang pertama, hidup secara berkelompok. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Yang ketiga, terdapat interaksi antar anggota. Keempat, mengalami perubahan. Kelima, adanya pemimpin. Dan yang keenam, memiliki stratifikasi sosial. Karakteristik masyarakat desa dan kota. Yang pertama, ada masyarakat desa. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir seragam atau homogen. Mereka mendiami wilayah tertentu di mana pertanian menjadi pusat dan dasar utama kehidupannya. Nah, ciri-ciri sosial dari masyarakat desa, yang pertama, rasa persatuan yang lebih erat dan hubungan yang lebih akrab di antara warga satu komunitas daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat lain di luar batas wilayahnya. Yang kedua, sistem kehidupan berkelompok. Atas dasar sistem kekeluargaan, maka ada keseragaman atau homogenitas penduduk berdasarkan darah keturunan. Yang ketiga, dari sudut permasalahannya, berhubungan antar penguasa dengan rakyatnya, berlangsung secara informal, atas dasar musyawarah. Seorang pemimpin sering mempunyai beberapa kedudukan dan peranan macam-macam yang tumpang tindih. Tidak ada pembagian bidang yang lebih jelas. Yang keempat, kontrol atau pengendalian sosial atas perilaku warga sangat ketat, sehingga relatif sulit terjadi perubahan-perubahan. Dengan demikian, terjadi homogenitas dalam perilaku dan cara-cara berpikir. Dan yang kelima, mobilitas sosial horizontal maupun vertikal masih jarang. Yang kedua, masyarakat kota. Nah, masyarakat kota adalah sekelompok orang yang hidup bersama pada suatu wilayah tertentu yang biasanya menjadi pusat politik atau pemerintahan atau industri, perdagangan, kebudayaan dengan memperlihatkan sifat atau ciri-ciri corak, pergaulan, dan tata kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa. Nah, adapun ciri-ciri sosial dari masyarakat kota itu, yang pertama, hubungan yang relatif lebih bersifat impersonal karena jaringan sosial yang kian kompleks. Kedua, penduduk lebih bersifat heterogen, dilihat dari segi daerah, keturunan, dan latar belakang sosial budayanya. Yang ketiga, hubungan antar penguasa dengan rakyatnya lebih bersifat formal, ada pembagian tugas dan wewenang. Yang keempat, kontrol atau pengendalian sosial atas perilaku warga masyarakat relatif longgar. Orang kian bebas dalam menentukan cara hidupnya. Dan yang kelima, mobilitas sosial, gerak, perubahan baik horizontal, misalnya pindah tempat dan pekerjaan, maupun vertikal, yaitu menjadi lebih baik, posisi sosial ekonomi lebih sering dan gampang terjadi. Selanjutnya ada perbedaan masyarakat desa dengan masyarakat kota. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat kota adalah bagaimana cara mereka mengambil sikap dan kebiasaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Karakteristik umum masyarakat pedesaan yaitu masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri dalam hidup bermasyarakat yang biasa nampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat dicontohkan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun, dengan adanya perubahan sosial dan kebudayaan, serta teknologi dan informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku lagi. Berikut 10 ciri-ciri karakteristik masyarakat desa yang terkait dengan etika dan kebudayaan mereka yang bersifat umum.
ada sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya, mempunyai sifat kekeluargaan, lugas atau berbicara apa adanya, tertutup dalam hal keuangan mereka, perasaan tidak ada percaya diri terhadap masyarakat kota, menghargai orang lain, demokratis dan religius, serta jika berjanji akan selalu diingat. Sedangkan cara beradaptasi mereka sangat sederhana dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan gotong royong antara sesama, serta yang paling menarik adalah sikap sopan santun yang kerap digunakan masyarakat pedesaan. Sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan lebih mengutamakan kenyamanan bersama dibandingkan kenyamanan pribadi atau individu. Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai urban community. Nah, ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Masyarakat kota hanya melakukan kegiatan keagamaan hanya bertempat di rumah peribadatan seperti di masjid, gereja, dan lain sebagainya. Kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ketiga, di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan karena perbedaan politik dan agama. Keempat, jalan pikiran rasional yang dianut oleh masyarakat perkotaan. Kelima, interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, hal tersebutlah yang membedakan antara karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, banyak orang-orang dari perkotaan yang ingin pindah ke pedesaan untuk mencari ketenangan. Sedangkan sebaliknya, masyarakat pedesaan pergi dari desa ke kota untuk mencari kehidupan dan pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat di Tanah Tinggi, yaitu Ibu Liza. Mohon maaf, boleh perkenalkan dirinya sebentar? Oke, baiklah, terima kasih Emma. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Tengku Kaizuliza, biasa dipanggil Ibu Tengku atau Ibu Liza. Saya alhamdulillah sudah lama tinggal di Tanah Tinggi ini. Pekerjaan saya adalah guru honor. Kemudian saya juga sebagai ketua dari Majelis Taklim Masjid Ibu-Ibu Masjid Al-Mukarramah dan juga ketua Permata untuk Kelurahan Tanjung Batu Kota. Baik Bu, sini saya izin ya Bu, ingin bertanya sedikit tentang karakteristik masyarakat di Tanah Tinggi ini. Nah, pertanyaan pertama nih, apa saja sih Bu yang menjadi ciri-ciri sosial kehidupan masyarakat di Tanah Tinggi? Oke, yang menjadi ciri-ciri sosial masyarakat yang ada di Tanah Tinggi, yang pertama gotong royong. Ya, biasanya setiap 1 bulan sekali masyarakat di lingkungan Tanah Tinggi itu mengadakan gotong royong. Kebetulan ada parit besar tempat mengalirnya selokan ya untuk daerah kita ini. Nah, jadi setiap 1 bulan sekali membersihkan selokannya. Kemudian dari segi kemasyarakatan yang lain, mungkin pada saat kita terkena musibah ya kan, saling tolong menolong dalam hal yang terutama dalam hal kematian ya, mereka saling tolong menolong, memandikan jenazah, menyolatkan, kemudian hal-hal lain yang ikut membantu kebutuhan masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan interaksi nih antara individu masyarakat di Tanah Tinggi? Apakah masyarakat Tanah Tinggi ini cenderung lebih individual atau tidak? Oh tidak, mereka tidak cenderung individual, tapi mereka lebih ke sosial ya, saling membantu, saling tolong menolong. Terus tuh menurut Ibu, apa sih perbedaan masyarakat Tanah Tinggi dengan masyarakat luar gitu? Kalau kita lihat perbedaan masyarakat di Tanah Tinggi ini dengan masyarakat luar, mungkin untuk daerah kota ya, kita lihat mereka kalau untuk daerah kota itu lebih
ke lulu gue ya, ibarat kata anak muda sekarang lulu gue. Tapi kalau untuk masyarakat Tanah Tinggi itu mereka lebih bermasyarakat. Nah, lebih bermasyarakat, saling tolong menolong, saling membantu ya. Oke, itu saja. Sampai terakhir nih Bu, Ya. sebagai salah satu tokoh masyarakat nih Bu, apa sih harapan Ibu ke depannya untuk masyarakat Tanah Tinggi? Oke, mungkin harapan untuk kedepannya untuk masyarakat Tanah Tinggi, paling tidak mereka tetap mempertahankan ya dari sosialnya, dari kemasyarakatannya. Mudah-mudahan bisa saling bekerja sama terus tanpa adanya saling bermusuhan gitu. Terima kasih Bu ya atas waktunya yang udah diluangkan. Iya. Lebih dan terkurang cuma juga minta maaf ya Bu. Oke. Gambaran umum masyarakat Tanah Tinggi, Tanjung Batu Kota. Kecamatan Kundur adalah salah satu kecamatan dari 9 kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Karimun, daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang mempunyai letak dan wilayah yang strategis ditinjau dari pendekatan ekonomis. Tanjung Batu Kota secara geografis dapat diuraikan sebagai berikut. Tanjung Batu Kota merupakan salah satu kelurahan dari 3 kelurahan yang berada di Kecamatan Kundur yang mempunyai luas wilayah 9.000 km persegi, yang terdiri dari lautan dan daratan. Luas wilayah Tanjung Batu Kota sendiri mencapai 103 km persegi. Kelurahan Tanjung Batu Kota memiliki 5 lingkungan dengan 51 rukun warga dan 145 rukun tetangga. Salah satunya adalah Tanah Tinggi. Penduduk di Tanah Tinggi terdiri dari berbagai jenis etnis suku, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Jumlah penduduk Tanah Tinggi kurang lebih 243 jiwa dengan perbandingan jumlah laki-laki 116 jiwa dan perempuan 127 jiwa. Mayoritas agama masyarakat yang ada di Tanah Tinggi adalah Islam. Walaupun Islam sebagai agama mayoritas, namun tidak ada penekanan serta pemaksaan dari agama yang minoritas ke agama mayoritas. Sedangkan kebudayaan masyarakat di Tanah Tinggi lebih dominan ke budaya Melayu.